Selamat pagi, selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya. Oke, di pagi ini saya akan membagikan bagaimana cara menambal acian di dinding yang sudah lama. Di acian dindingnya itu sudah retak kayak gitu ya. Saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara menambalnya dengan jelas dari awal sampai akhir. Pokoknya buat teman-teman selamat menyaksikan dan semoga video ini bisa membawakan inspirasi buat teman-teman semuanya. Kiranya bisa berguna video ini buat teman-teman semuanya. Oke ya, buat teman-teman menyaksikan. Oke, jadi seperti ini posisinya ya teman-teman. Terlihat jelas kan? Ini yang sudah duluan diaci ya. Sudah diaci. Nah, yang ini kan batasnya ya. Nah, ini sampai sini. Nah, saya sekarang akan melanjutkan sampai bawah ini. Nah, sedasar ini dasar bawah lantainya ya. Oke, pertama-tama kita kerok dulu ya teman-teman ya. Usahakan jadi si pelesterannya ini yang kita mau aci supaya dikerok, jadi supaya halus dan merata ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dia itu ada yang menonjol seperti batu-batu kecil kayak kerikil itu ya. Nah, dia harus rata dan posisinya usahakan si pelesteran ini harus lebih rendah daripada yang sudah jadi, yang sudah diaci ya. Oke ya teman-teman, kita haluskan pertama-tama. Dan tahap yang kedua sudah jelas ya, kita harus bersihkan jangan sampai dia kotor di bawahnya ya teman-teman. Sebab nanti kalau dalam waktu pengacian ini kan posisinya kecil ya teman-teman ya. Ini kan kecil ya, paling dari lantai ini sekitaran 10 cm atau 15 cm kayak gitu ya. Tahap yang kedua kita basahi, kita semprot pakai air ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman ya. Kita cukup penting pelesterannya ini tidak kering. Jadi dia harus mudah kering dan tidak pecah nanti aciannya. Seperti ini ya teman-teman. Airnya saya kasih ke dalam botol bekas air mineral ya. Dan saya kasih lubang ditutupnya pakai paku, lubang paku. Nah, kira-kira udah secukupnya kayak gini. Kita sekarang tinggal membilas pakai acian ya. Oke, alat yang saya gunakan sendok aciannya sama aja, sendok acian sama sendok juga melester sama aja. Cuman ini kalau buat acian khusus saya buatnya ada sendok yang sudah rusak, jadi dia dikecilin. Jadi dia posisinya harus kecil dan cipin ujungnya teman-teman ya. Jadi supaya lebih enak kita membilas aciannya itu. Karena ini posisinya cuma sedikit ya teman-teman, rendah. Jadi saya langsung pakai sendok aja, tidak pakai roskam ya. Biasanya kalau yang lebar kan pakai roskam. Kalau ini saya langsung aja pakai sendok ya. Ini aciannya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman cara membilaskannya. Cukup saya pakai sendok aja. Jadi nggak pakai roskam ya. Karena ini kecil ya buat aciannya. Ini cuma sedikit, jadi langsung aja saya pakai sendok dibilasnya. Nanti ngeratainnya baru pakai roskam ya. Pakai roskam sih bisa juga sih teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kurang nyaman lah kalau buat yang aciannya sekecil ini. Oke ya teman-teman, kira-kira sudah merata seperti ini. Nah, kira-kira sudah kita bilas ya satu kali. Nah, kita biarkan dulu teman-teman. Tunggu dia sampai kira-kira agak mengering, baru kita gosok pakai roskam. Lalu kita kasih lagi acian yang basah. Sekarang udah mulai kering ya, udah setengah kering. Sekarang waktunya kita menggosoknya pakai roskam ya. Kita gosok pakai roskam ya teman-teman ya, supaya dia ini benar-benar merata ya.
Ingat ya teman-teman, ini kan kita hanya menambal kekurangan ini ya, yang rusak ini kita hanya menambal. Jadi posisi roskam ini posisinya, jadi yang sepotong ke yang baru, yang sepotong lagi ke posisinya yang atas yang lama ya. Jadi supaya dia ini meratakan antara yang baru ini yang kita buat sama yang sudah lama, jadi supaya merata posisinya antara atas dan bawahnya teman-teman ya. Yang setengahnya ke atas, setengahnya lagi ke bawah posisi roskam. Kita boleh sekali-kali ke atas teman-teman ya, kita hanya merapikan saja. Kalau ada yang masih kurang seperti ini teman-teman nih, ini kan masih masih dalam ya, belum rata ya ini. Jadi dia bercicilan yang belum rata, ini kita isi lagi sedikit pakai sampo. Ini masih basah teman-teman. Kita nanti bagian yang ketiganya kita nanti tinggal menggosok. Kita tapi nunggu kering dulu ya teman-teman ya. Kita bagian menggosok pakai spon. Ini sponnya teman-teman ya. Tapi jangan lupa nanti kita tetap harus pakai air juga teman-teman, supaya dia ini tidak melekat di spon ini. Jadi kalau pakai air dia licin, nggak bakal nempel melekat nantinya. Oke ya teman-teman, nah sekarang kita bagian tahap keempat ya. Ini tahap saya pakai spon sekarang ya. Ini teman-teman caranya, cara menggosokkannya. Masih kasar ya, terlihat kan? Terlihat gak sama teman-teman? Ini kan masih kasar ya. Nah, ini kita bandingkan sama yang barusan kita gosok pakai spon sedikit. Ini saya contohkan dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, bakal lihat kan? Nah, yang ini adalah yang kita udah gosok barusan pakai spon ya teman-teman ya. Ini yang belum teman-teman. Ada perbedaannya kan? Ini masih belum rata, masih belum halus. Nah kalau ini yang kita sudah gosok kan sudah halus, sudah merata ya kan? Terlihat nggak sama teman-teman? Cuman segini aja cara dari saya teman-teman ya.